salah satu tool ya Oke. atau alat utama gitu ya dari pembangunan berkelanjutan. Dan perlu kita ingat ya bahwa green economy atau blue economy, kebetulan saya waktu kuliah doktor di Kanada Sekarang itu yang saya sirkular ekonomi lagi circular economy gitu ya. Itu berkembang sejak pertengahan 1980-an tuh. Ada orang-orang di ya. Itu kita programin lah itulah dengan ikon Kementerian Kelautan Perikanan KKP, terus kemudian pembangunan kelautan perikanan harus berkelanjutan. Nah, itu dengan blue economy gimana itu, Prof? Apakah beda atau memang pengembangan atau seperti apa konsep blue economy dengan pembangunan berkelanjutan? To the best of my knowledge sejauh pemahaman saya itu bahwa blue economy itu sebagai salah satu tool ya atau alat utama gitu ya dari pembangunan berkelanjutan. Dan perlu kita ingat ya bahwa green economy atau blue economy, kebetulan saya waktu kuliah doktor di Kanada sekarang itu yang saya sirkular ekonomi lagi circular economy gitu ya. Itu berkembang sejak pertengahan 1980-an tuh. Ada orang-orang di Inggris, orang resource economist ya. Environmental economy seperti David Barbier, Anil Markandia, David Pearce ya. Di Kanadanya ada apa namanya dosen saya Anthony Charles ya. Kemudian ada William Clark dari UBC, Anthony Charles dari Dalhousie dan St. Mary's ya. Itu sesungguhnya green economy dan blue economy adalah sebagai respons atau koreksi ya terhadap kegagalan paradigma ekonomi atau pembangunan global mainstream yaitu kapitalisme ya. Jadi kapitalisme memang dari sisi positifnya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi global ya. Saya ingat tuh catatan dari Bank Dunia bahwa waktu awal revolusi industri yaitu 1750-an PDB global atau produk domestik bruto dunia atau ekonomi dunia itu hanya 0,45 triliun dolar Amerika gitu. Baru Bank Dunia merilis bahwa tahun 2022 seminggu yang lalu gitu ya. PDB global tuh udah 100 triliun, ya kan? Jadi berapa kali lipat tuh 200 kali lipat dalam waktu sekitar 200 tahunan. Kalau dihitung Mas Nurdin rata-rata pertumbuhan ekonomi dari awal revolusi industri pertama which is 1750-an sampai tahun 2022 rata-rata 3,4%. Nah, jadi itu kita harus acungi jempol lah itu keberhasilan kapitalisme sih. Yang kedua adalah kapitalisme memang sebagai trigger ya atau pemacu tumbuh kembangnya sains teknologi memang gitu. Karena perlu pembangunan, produksi, inovasi gitu. Nah, itu kelebihannya. Tetapi mudorotnya lebih banyak daripada kelebihannya. Yang pertama adalah fakta ya, lagi-lagi menurut data Bank Dunia bahwa sampai saat ini orang miskin di dunia masih 3,5 miliar gitu. Artinya hampir sekitar 30% penduduk dunia kan masih miskin gitu ya. Kalau yang extreme poverty atau kemiskinan ekstrim 1,5 miliar itu. Nah, yang kedua yang lebih parah kesenjangan kaya miskin ternyata makin menganga itu makin. Bayangin tahun 2010 338 orang terkaya di dunia itu kekayaannya sama dengan 50% penduduk dunia. Tuh. Tahun 2017 tadi kan 338 orang menjadi 8 orang kekayaan. Jadi ada kan makin menganga jauh gitu. itu. Dalam bukunya Joseph Stiglitz lagi-lagi pemenang Nobel Ekonomi tahun 2002 ya. Itu sekarang 1% penduduk dunia tuh bangsa Elon Musk, Jeff Bezos gitu ya, Warren Buffett, Bill Gates itu 1% penduduk dunia itu kayaknya sama dengan 90% penduduk dunia itu. Jadi kan gapnya benar-benar sangat mengerikan tuh yang namanya kapitalisme. Pertanyaannya kenapa? Karena memang di dalam kapitalisme itu orang tidak percaya Tuhan gitu bahwa harta yang diperoleh, ilmu yang diperoleh seolah-olah hasil kerja kecerdasan sendiri. Kalau dalam perspektif religius spiritual saya yakin agama apapun tapi khususnya di agama kami Islam ya aku yakin bahwa kekayaan orang itu tidak seperti diklaim oleh kapitalis bangsa korun ya bahwa itu
sholat sendiri. Kalau kita itu ada titipan sebenarnya, karena kita bisa lihat bukti bahwa orang yang kerja keras, cerdas, kekayaannya biasa-biasa aja tuh, iya kan si Bill Gates kan kalau nggak salah drop out tuh dari iya kan, termasuk Mark Zuckerberg yang punya itu kan drop out Harvard. Orang-orang kaya justru yang tidak profesor terlalu banyak pikir-pikir gitu ya. Nah jadi maksud saya kalau dalam keimanan orang beragama tuh bahwa kecerdasan iya kan kemudian kekayaan tuh tidak 100% karena upaya atau jeripaya sendiri, tapi ada peran Allah gitu. Maka dalam konsep kita agama kita harus ada dikeluarkan tuh yang namanya zakat minimal 2,5%. Tapi dalam periode kejayaan Muslim kan orang-orang konglomerat pada zamannya itu Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, bahkan cicitnya Umar bin Khattab yang namanya Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah atau presiden terbaik zaman Golden Age of Muslim, itu orang konglomerat begitu jadi presiden atau khalifah itu hartanya malah disumbangkan untuk di Kementerian Keuangan gitu. Luar biasa kan. Karena aku yakin bahwa hidup tuh yang abadi di akhirat, kalau kita banyak menumpuk harta bisa jadi sekali lagi negatif kedua dari kapitalisme itu selain kemiskinan ya, kesenjangan kaya miskin makin brutal itu. Dan yang berikutnya adalah kegagalan di bidang lingkungan hidup, pencemaran makin parah gitu ya. Biodiversity loss atau kehilangan keragaman hayati makin lama makin punah gitu ya. Kemudian yang lebih global lagi adalah global warming memang ini. Setiap manusia nggak bisa menghindar gitu. Dan yang kelemahan keempat ya adalah di aspek kehidupan sosial dan budaya, HIV AIDS, tingkat perceraian itu, stres, ya kan, narkoba, ya HIV, gonoru gitu-gitu lah yang sifatnya gitu. Di Amerika hampir setiap minggu kan pembunuhan gitu oleh ini gitu. Iya kan, ngeri itu. Amerika lagi tunggu saat kehancuran karena pilar-pilar kebajikan di kehidupan sosial masyarakatnya pun makin turun ya. Yang namanya right wings dengan Presiden Trump itu bagaimana itu? Kalah nggak ngakui Capitol Hills dirusak itu, di demo gitu kan. Dia lagi dituntut pengadilan, mudah-mudahan di penjara dia supaya ada pembelajaran Pak Donald Trump itu gitu. Jadi intinya itulah kelemahan dari kapitalisme, maka muncullah paradigma blue economy, awalnya green economy itu dulu. Terus blue economy. Jadi sekali lagi itu untuk mengoreksi sisi kelemahan dari kapitalisme berupa pengangguran, kemiskinan, kerusakan lingkungan, global warming, gap antara kaya miskin yang makin menganga, kehidupan sosial budaya yang makin ambruk, dekadensi moral dan seterusnya. Ya, kalau kita nggak kuat ya kita ikut arus itu ya. Nah itu menarik statement Mas Nurin. Harusnya kita jangan mengikuti irama gendang orang lain. Kita punya Pancasila. Kalau kita nggak kuat dengan ideologi kita bisa rusak kita ini. Dan tahun lalu Pak Surya Paloh kan pernah membuat pidato politik bahwa katanya pemerintah negara kita tuh lebih kapitalis dari kapitalis sebenarnya. Terbukti 4 orang terkaya di Indonesia kekayaannya sama dengan kekayaan 100 juta orang Indonesia kan itu. 2% penduduk Indonesia menguasai lahan itu sekitar 60% lahan Indonesia untuk kebun sawit, tambang dan seterusnya. Iya kan, dan menurut Oxfam Internasional dalam hal ketimpangan kaya miskin kita terburuk ketiga di dunia itu. Karena 1% orang kekayaannya sama dengan 47% kekayaan negara, bayangin. Yang paling buruk memang sekarang Rusia namanya itu. Iya kan. Nah ini juga kan aneh bin ajaib ya, karena 87% atau mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam gitu. Kita the largest Muslim population on earth, jadi negara yang penduduk Muslim paling besar itu, dan ajaran Islam sangat egaliter. Nabinya itu kan kaya raya, orang paling kaya, tapi hidupnya kan sederhana, ya kan. Tempat tidurnya hanya pakai dari pelepah daun gitu ya. Lalu ada hadis kalau ada seorang Muslim atau Muslimah yang bisa tidur nyenyak, lalu tetangga yang 40 rumah ke kanan kiri
ada yang pengangguran, ada yang kelaparan. Ya. Kata Rasulullah, maka si Muslim yang tidurnya bukan umatku. Kalau bukan umatku kan di akhirat kalau dia nggak bertobat dan nasuha ya, apa namanya masuk neraka. Demikian pentingnya soal distribution berbagi itu dalam ajaran Islam ya. Tapi tadi kita terburuk ketiga di dunia, jadi kan ada something wrong ya dengan cara-cara kita Muslim ya atau pemerintahnya bagaimana membuat Muslim Indonesia itu beriman dan bertakwa gitu supaya tadi mau berzakat, bersodako, berinfak, berwakaf itu ya, maka derita tentang ketimpangan kaya miskin harusnya nggak ada. Baik, kita kembali lagi Prof ke